Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah online GKMI Bandung ya. Nah, sekarang Tante Intan ditemenin sama Kak Elvan dan Kak Darwin. Yuk, dadah-dadah semuanya. Oh ya, semuanya udah semangat, semuanya udah pada mandi ya pasti ya. Ya, sekarang kita mau ibadah. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat minggu yang begitu indah yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kita dan kami mohon Tuhan untuk memberkati kami semua, anak-anak yang beribadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri dulu ya. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Pakai gerakan semuanya ya, yang semangat nyanyinya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik kanan ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, setelah berjalan-jalan, sekarang kita mau mendaki-daki bersama Tuhan Yesus. Siap? Wah, siap semuanya. Ayo. Dari bawah dulu ya. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun. Yang dalam ku melintasi padang luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang. Iya, selam. Pinter. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka ada nggak? Di suka kau ada. Di duka, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki, daki, daki. Semangat. Turun, 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 turun. Ku melintasi, muter ya. Yesus besertaku. Terbang semua. Ku terbang, 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 terbang. Selam. Iya, pintar semuanya. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri. Di kiri kau ada. Di atas dan yang keras nyanyinya. Disuka, disuka kau ada. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku.
Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Amin ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia ada di mana-mana, di rumah, di sekolah, di gereja, dan terutama ada di dalam hati. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Ya, sekarang kita mau naikkan pujian dulu ya. Bapakku datang padamu. Yuk kita nyanyi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Ya, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Benar Tuhan, kami tidak akan berhenti mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa satu-satunya sumber kehidupan bagi kami adalah kebaikan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang memberkati setiap firman yang disampaikan untuk anak-anak ini Tuhan. Dan berkatilah setiap anak-anak yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, semua yang percaya dan meyakini firman Tuhan berkata, amin. Oke, shalom adik-adik yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi dengan Kak Saiful ya. Nah, sebelum kita memulai untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini atas kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang akan menyaksikan melalui live streaming. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama Kak Saiful, yaitu panggilan Nehemia, ya, panggilan Nehemia membangun bait Allah, ya. Nah, kita buka sama-sama di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Silakan buka Alkitabnya dan baca. Nah, bagian ini adik-adik menceritakan bahwa bagaimana Nehemia tergerak hatinya itu untuk membangun bait Allah, ya, membangun tembok Yerusalem yang telah hancur luluh lantak di bumi ratakan pada tanah. Waduh, betapa sedihnya itu Nehemia ketika tembok Yerusalem runtuh, yaitu itu adalah sebagai media untuk dimana pemersatu, dimana orang-orang berkumpul di situ. Nah, tetapi Nehemia tergerak hatinya untuk membangun kembali, sehingga Nehemia mengajak umatnya, mengajak orang-orang untuk membangun kembali, untuk bersatu hati supaya tembok Yerusalem itu dapat terbangun kembali. Nah, adik-adik, bagaimana rasanya? Nehemia betapa sedihnya ketika dia dikabarin oleh Hanani dari saudaranya Nehemia itu, ketika berada di bawah pembuangan pada masa Babel, ya adik-adik. Nah, maka dari itu Nehemia benar-benar merasa kesedihan bahwa tembok nenek moyangnya itu dihancur luluh lantakan. Nah, maka dari itu bagaimana dengan kita perasaan ketika bangunan kita, mungkin gitu ya, rumah kita atau apalah yang kita buat itu dihancurkan oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman kita. Rasanya mungkin sedih, mungkin rasanya marah. Tetapi Nehemia karena dia adalah seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Nehemia membangun kembali. Dan akhirnya singkat cerita, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan, tembok Yerusalem itu dapat terbangun kembali. Walaupun itu banyak ejekan dari Sanbalat, ya. Nah, di situ, maka dari itu walaupun ejekan banyak gitu, apa yang hendak engkau bangun gitu, tetapi Nehemia dan semua kawan-kawannya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya itu, dia tidak mendengarkan apa yang meruntuhkan imannya, meruntuhkan semangatnya. Maka dari itu, karena kekuasaan Tuhan, karena kehebatan Tuhan, nah, kita berhasil, kita beruntung, kita sukses. Oleh karena siapa adik-adik? Oleh karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, libatkan Tuhan ketika semangat kita mulai pudar, ya. Bangun kembali, bergairah bersama Tuhan. Tuhan, aku ini semangatku sehari-hari ini kok semakin malas di sekolah ini untuk belajar, ya. Nah, bangun kembali, ya. Karena rumah kita ini adalah, tubuh kita ini adalah bait Allah, ya. Pakailah, pergunakanlah dengan baik, datang kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau semangat dan membangun iman kerohanian kami, semangat kami supaya bergairah untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Apa yang menjadi cita-cita adik-adik, ya, apa yang menjadi harapan, berdoalah kepada Tuhan seperti Nehemia. Dia selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, mengawali dengan doa dan mengakhiri juga dengan doa, mengucap syukur. Semangat terus adik-adik, walaupun di rumah, ya, sekarang sekolah terus semangat, walaupun situasi masih sekarang ini masih belum normal, tapi tetap semangat, bangun gairah itu bersama Tuhan. Amin, ya. Nah, itu mungkin yang bisa Kak Saiful sampaikan. Ketika tembok Yerusalem itu hancur, ya, maka libatkanlah Tuhan seperti Nehemia. Apa yang sekarang kita bangun?
libatkan Tuhan, pasti itu dapat terbangun kembali ya. Nah, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan adik-adik ya, di Mazmur pasal 26 ayat 3 ya. Nah, itu ayat hafalannya, bahwa di situ mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah, mungkin itu yang bisa saya pun sampaikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih di pagi hari ini bahwa kami dapat belajar ya Tuhan, pelajaran yang kami petik dari Nehemia bagaimana hidup saleh walaupun begitu banyak ejekan untuk meruntuhkan imannya, semangatnya, tetapi Nehemia mengandalkan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk semangat terus membangun hidup kami, hidup benar, mengambil resiko apapun ketika kami meresponi segala sesuatunya itu dengan benar dan hidup benar bersama Engkau, maka segala sesuatunya dapat terbangun. Tidak ada rencana yang gagal. Berkatilah anak-anakmu ya Tuhan, anak sekolah minggu di rumah-rumah supaya mereka semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.